dengan tema The Holy Bible Part 1. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum memasuki ibadah, saya mempersilahkan teman-teman mengambil waktu teduh. Dengan lembut, kita nyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita satu di dalam doa. Shalom, selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Di siang hari ini Tuhan kami akan melaksanakan persekutuan jemaat kami Bapa. Tuhan Engkau tuntun kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tetap ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Pakai kami selalu ada dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Menyapa kembali. Shalom teman-teman. Masih pada semangat kan teman-teman? Sungguh Tuhan itu baik bagi kita dan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita tanpa berkesudahan. Mari kita nyatakan sukacita dan rasa syukur kita. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia
sebagai firman Tuhan haruslah menjadi otoritas tertinggi mengenai apa yang kita percaya dan bagaimana kita hidup lebih dari apapun. Kita seharusnya memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran-kebenaran Alkitab karena perkataan Allah adalah kebenaran itu sendiri. Sudahkah kita mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Maukah kita memberi diri untuk terus melakukan perintah firman-Nya? Mari renungkanlah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan setia, sebab Ia menganugerahkan Alkitab sendiri seturut dengan kehendak-Nya. Karena firman kita memiliki harapan di dalamnya. Mari sembah Dia dan nyanyikan lagu Kaulah Harapan.
Kepada Bang Argius dipersilakan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Begitu mempedulikan kami, begitu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu kami mau terus bersyukur, memuji Tuhan, dan juga diarahkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman. Kami terus mengarahkan pandangan kami kepada Allah yang mengasihi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, supaya mengerti, memahami, terlebih lagi menghidupi kebenaran-kebenaran firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Saya bersyukur bisa bersekutu bersama-sama, terlebih lagi bisa dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan hari ini kita membahas tema yang cukup sulit tapi menarik ya, tentang bibliologi, ya, doktrin Alkitab, begitu ya, the Holy Bible, seperti itu. Nah, saya bahannya banyak begitu, walaupun kita dua kali ini mungkin akan sebenarnya akan sangat singkat karena hanya 30 menit, nanti 15 menit tanya jawab per pertemuan kita dua kali ini. Jadi mungkin saya akan ngebut gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan karena kita ada sesi tanya jawab, tolong dicatat dulu ya, diingat-ingat atau dicatatlah gitu ya di tempatnya masing-masing. Nanti 15 menit terakhir kita akan ada tanya jawab. Kalau nggak sempat nanti mungkin bisa di pertemuan minggu depan. Dan kalau teman-teman nanti mau bahannya bisa kontak ke pengurus ya, bisa minta ke pengurus bahan yang saya buat ini gitu ya. Ya, kita hari ini bahas the Holy Bible, doktrin Alkitab atau bibliologi ya, doktrin Alkitab. Nanti teman-teman pengurus pelayan kalau misalnya suara saya nggak jelas ya, tolong dikasih tahu ya, di open mic aja kasih tahu supaya saya tahu gitu bahwa suara saya nggak jelas, saya harus perbaiki apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sejauh ini suara saya jelas? Jelas, Bang. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya. Nah, apa itu Alkitab ya? Apakah itu Alkitab? Begitu, kitab suci ya, bisa begitu. Tapi lebih jauh apa ya? Kitab suci macam apa ya? Kita coba akan bahas slide selanjutnya. Ya. Tuhan Yesus dan juga para rasul mengakui Alkitab ya, dalam hal ini Perjanjian Lama ya, sebagai buku suci yang penting untuk kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika mereka mengutipnya dalam pengajaran mereka. Jadi Tuhan Yesus dan para rasul itu mengakui bahwa Alkitab itu adalah tulisan suci ya. Baik secara langsung mengatakan bahwa kitab suci gitu bla bla bla, atau mereka juga sering mengutip ya kitab suci itu. Dan dalam masa mereka Tuhan Yesus dan para rasul ya belum ada perjanjian baru ya, yang ada perjanjian lama. Slide selanjutnya. Misalnya dalam Yohanes 7 ayat 38, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kitab suci ya mengacu kepadanya, ya, bahwa akan memiliki aliran-aliran air hidup ya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengakui ya keberadaan kitab suci, keberadaan Alkitab, kira-kira begitu. Slide selanjutnya. Dan para rasul khususnya Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Slide selanjutnya.
mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ya, kitab suci menuntun kepada Kristus, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Lalu ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi kitab suci membawa kepada keselamatan dalam Kristus, memperbaiki kehidupan orang. Slide selanjutnya. Nah, kata kitab suci ya, atau hierogramata ya, hierogramata itu dalam bahasa Yunaninya itu artinya a writing that is a letter, note, epistle, book ya, yang sacred, tulisan yang suci. Makanya sering diterjemahkan hierogramata itu sebagai kitab suci, tulisan suci ya, oleh tadi Tuhan Yesus ataupun oleh Paulus ya, dikatakan hierogramata dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kitab suci, atau dalam bahasa Inggris sacred writings atau scripture begitu ya. Scripture itu sacred writings ya. Holy Scripture dalam King James Version, sacred writings dalam ESV, English Standard Version begitu. Slide selanjutnya. Nah, dari ayat 15 dan 17 ya, kita sekarang bisa mengatakan bahwa bagaimana mengerti kitab suci, dan ini nanti juga kemudian menjadi standar kitab-kitab itu masuk ke dalam Alkitab disebut kitab suci adalah ketika kita menafsirkan Alkitab, ketika kitab-kitab itu juga menuntun pada keselamatan dalam Kristus dan menuntun orang untuk hidup lebih baik ya. Jika kita belajar atau diajarkan pengajaran kitab suci yang justru menjauhkan kita dari keselamatan dalam Kristus, dari Kristus, dan dari hidup yang lebih baik, yaitu perlu dipertanyakan pengajarannya. Ya, slide selanjutnya. Nah, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, whoever thinks that he understand the divine scripture or any part of them so that it does not build the double love of God and of our neighbor does not understand it at all. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan mengerti kitab suci tapi kasih kepada Allah dan sesamanya tidak bertumbuh, dia tidak mengerti sama sekali. Ya. Walaupun dia tahu, tapi mungkin dia tidak mengerti, tidak menikmati keberadaan kitab suci itu. Jadi kitab suci bukan menjadi kitab suci yang mengubahkan hidup. Slide selanjutnya. Nah, kemudian juga saya tidak sempat bacakan semua, tapi apa yang saya bold ya, saya bold itu merupakan poin pentingnya, rule of hope, we might have hope, Roma 15 ayat 4, bahwa kitab suci itu ya membawa kita kepada pengharapan, ya hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, ya langit dan bumi yang baru, tubuh yang baru, pribadi yang dibaharui di dalam Kristus ketika Yesus datang nanti. Jadi kitab suci juga membawa pengharapan. Ya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana Alkitab terbentuk? Ya, bagaimana Alkitab terbentuk? Bukan didikte, ya. Mungkin agama-agama lain kitab sucinya turun dari surga, atau ada nabi yang dibisikkan telinganya oleh Tuhan lalu ditulis begitu. Tapi kitab suci kita walaupun ada perkataan Allah secara langsung, tetapi caranya tidak begitu. Ya, dalam ayat ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Jadi sangat mungkin ada perkataan-perkataan Allah kepada nabi-nabi yang tidak dituliskan juga. Tapi yang dituliskan itu adalah yang diilhamkan Allah, ya, yang diperintahkan Allah untuk ditulis, ya. Kalau semua perkataan Allah secara langsung kepada Nabi ditulis, mungkin nggak cukup juga Alkitab gitu. Jadi diilhamkan, ya, dalam bahasa Yunaninya theopneustos, ya, theopneustos, diilhamkan, divine breathed, ya.
nafas suci, dinafas sucikan oleh Allah ya, given by inspiration of God. Diinspirasikan oleh Allah para penulis-penulis kitab suci itu. Ya. Dalam King James Version, by inspiration of God. Diilhamkan itu diinspirasikan. Breathed out by God, dinafaskan oleh Allah. Jadi ketika dia menulis itu nafas Allah menggerakkan penulis kitab suci. Ya, jadi tidak turun dari surga, tidak juga didikte surga langsung nelfon penulis lalu penulis tulis apa yang ada, enggak. Jadi kitab suci kita diilhamkan bukan didikte. Slide selanjutnya. Nah, jadi beberapa pandangan yang kurang tepat tentang kitab suci ya, beberapa pandangan yang kurang tepat ya. Garis bawahi katahannya ya. Bahwa pandangan yang pertama bahwa otoritas Alkitab terdapat hanya dalam asal-usulnya yang bersifat supranatural dan klaimnya sendiri sebagai firman Allah. Bahwa kitab suci itu dipandang sebagai buku yang suci karena asal-usulnya saja. Dan karena dia mengatakan dia kitab suci. Ya. Ya memang benar demikian, tapi tidak boleh kita mensucikan Alkitab sebagai sesuatu yang nggak boleh dicoret-coret, sebagai sesuatu yang nggak boleh jatuh, harus dihargai banget karena memang ini kitab suci menurut dirinya sendiri atau dari sejarah turunnya. Tapi kitab suci itu juga harus dihargai karena dia berkuasa mengubahkan hidup orang misalnya. Kitab suci juga harus dihargai karena dia secara sastra ya dia punya kaidah-kaidah sastra ya. Secara sejarah dia hidup di dalam sejarah. Jadi kata hanya di sini harus digarisbawahi. Yang kedua, hanya sebagai tulisan sejarah. Tidak boleh dipandang sebagai hanya tulisan sejarah. Walaupun kitab suci sendiri terutama bukan buku sejarah. Dia nggak terlalu peduli dengan apa-apa yang terjadi ya pada waktu itu ya. Karena dia tidak tulis banyak sejarah waktu itu. Yang dia tulis ya yang berkaitan dengan Kristus, dengan Allah. Ya. Jadi kalau belajar sejarah dunia, ya Alkitab bukan tempatnya lah, walaupun ada sejarah-sejarah dalam Alkitab yang berkaitan dengan Kristus, dengan Allah, dengan umat Tuhan. Yang ketiga, hanya sebagai karya literatur klasik agamawi. Ya memang kitab suci adalah karya literatur, tapi kalau hanya dipandang sebagai satu buku yang bisa dipelajari gitu, itu nggak bisa juga begitu. Ini teks suci begitu, Alkitab firman Tuhan ya. Dan yang keempat, hanya sebagai buku renungan bagi pribadi, bukan tentang maksud Allah bagi dunia ini. Bahwa kita menganggap ini buku renungan pribadi aja buat aku aja, padahal kitab suci itu buat dunia. Ya, apa maksud Allah buat dunia begitu? Bukan hanya buat pribadi kita, walaupun kita bisa menikmatinya secara pribadi, tapi kitab suci itu bukan hanya untuk kita, kira-kira begitu. Ya. Jadi slide selanjutnya. Ya, bisa disimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan melalui buah tangan manusia berupa karya sastra ya. Ada bentuknya narasi, kisah, nubuat, puisi oleh pertolongan Roh Kudus, dinafaskan oleh Allah. Ditulis dalam kurun waktu tertentu ya. Ada dalam sejarah, bukan dongeng, kitab suci bukan dongeng, dia ada dalam kehidupan aktual manusia. Seperti Kristus benar-benar datang ke dunia ya. Masuk dalam waktu dan ruang tertentu, begitu juga dengan kitab suci. Ini bukan dongeng. Dalam budaya tertentu ya, yang sanggup untuk membawa orang-orang pada keselamatan dalam Kristus dan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Jadi kitab suci kita ini ya sudah ribuan tahun mengubahkan orang untuk percaya kepada Kristus, untuk hidupnya bisa lebih baik, tidak egois, bisa lebih mengasihi, bisa lebih menguasai diri, kira-kira begitu. Ini kitab suci yang kita punya sekarang ini, yang udah ribuan tahun. Selanjutnya, nah meskipun Alkitab adalah karya sastra dan ditulis dalam kurun waktu yang aktual, bukan dongeng gitu ya. Namun Alkitab bukanlah terutama buku sejarah, apalagi buku ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Alkitab fokus pada keselamatan dalam Kristus dan prinsip-prinsip utama kehidupan. Jadi teman-teman ya, walaupun di Alkitab ada masalah ekonomi, hukum, politik dan lain-lain, tapi yang utama yang dipelajari Alkitab adalah tentang Allah dan tentang bagaimana prinsip-prinsip kehidupan yang utama, yang penting. Ya, Tuhan tidak sedang mengajarkan kita matematika, hukum, politik melalui Alkitab, tidak. Itu bisa kita pelajari sendiri. Tapi tentang Allah,
kita butuh Alkitab. Tentang prinsip-prinsip utama hidup, kita butuh Alkitab. Saya pernah mimpin kelompok kecil ya, teacher college di UPH ya. Setiap mereka anak kelompok kecil dan juga cucu kelompok kecil saya mau skripsi, mereka nanya ke saya, soalnya butuh untuk dukungan perikop, dukungan ayat Alkitab tentang skripsi mereka, begitu ya. Ya, saya pikir ya bisa saja, tapi tidak bisa yang terlalu spesifik memaksakan dengan skripsi mereka tentang matematika, bahasa Inggris atau yang lain-lain. Enggak. Prinsip umum bisa, tapi secara detail khusus yang nggak bisa. Alkitab bukan tentang matematika, ekonomi, politik dan lain-lain. Ya, Tuhan udah kasih lah itu ahli-ahlinya gitu ya. Tapi Alkitab khususnya adalah buku tentang keselamatan dalam Kristus dan bagaimana kita bisa diubahkan dengan prinsip-prinsip utama untuk hidup. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau ahli hukum, ahli ekonomi, ahli lain-lain ya jangan ngandalin Alkitab, ya andalin buku-buku yang lain ya. Tapi kalau mau hidup benar, hidup mengenal Tuhan, ya Alkitab diandalkan. Ya. Selanjutnya, dalam mempelajari Alkitab kita memerlukan Roh Kudus untuk memahami dan menikmati, ya. Karena ini adalah tulisan yang dinafaskan oleh Allah, diilhami oleh Allah. Kita membacanya harus juga dimampukan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, akal budi untuk mempelajari ya, karena ini juga menarik ya. Saya justru menghargai Alkitab karena Alkitab tidak diturunkan langsung, tidak didikte. Alkitab ini punya duinatur, dia ilahi tapi manusiawi. Kita butuh Roh Kudus untuk mengerti Alkitab, tapi kita juga butuh akal budi untuk mempelajarinya, jenis sastranya, sejarahnya, budayanya ketika dia ditulis. Ya. Jadi mohon maaf ya bahwa orang yang akal budinya tidak sehat, ya lagi tidak baik, ya ODGJ misalnya, orang dengan gangguan jiwa begitu ya, mungkin bisa mendengarkan gitu, tetapi untuk memahami, menikmati sulit sekali. Ya, mungkin hanya didoakan lah, kalau dikhotbahkan susah ODGJ itu ya, didoakan ya gitu, dikasihi jadi Alkitab melalui sesama lah begitu. Ya jadi kita perlu untuk mempelajari jenis sastra, sejarah, budaya ketika kita mempelajari Alkitab. Karena Alkitab itu punya duinatur, ya, ilahi dan manusiawi, seperti Tuhan Yesus ya, ilahi dan juga manusiawi. Selanjutnya. Nah, thus the same Spirit of God who guided the prophets and apostles must again be active in the preaching and hearing of their witness if what is spoken and heard is to be received as the word of God. Jadi roh yang sama yang menginspirasikan penulis Alkitab, roh itu yang dibutuhkan oleh pengkhotbah dan pendengar kitab suci. Kita sangat butuh Roh Kudus ketika mendekati Alkitab. Selanjutnya, the Bible is unique witness to the sovereign grace of God at work in the history of Israel and above all in the life, death, and resurrection of Jesus. Jadi Alkitab adalah saksi ya bagaimana Allah bekerja melalui Israel umatnya dan terutama melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, Alkitab menyaksikan yang utama adalah itu ya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan umat, khususnya dalam Kristus. Selanjutnya. Nah, Alkitab itu menceritakan Allah dalam berbagai bentuk sastra ya. Kita bersyukur ya bahwa Allah yang tidak tergambarkan itu, yang tidak bisa di-cover oleh cerita narasi, ada dalam puisi. Ya, Allah yang tidak bisa diceritakan dalam narasi kehidupan dunia, ya dinubuatkan dalam nubuat. Ya, jadi Alkitab itu bentuk genre, bentuk sastranya ada narasi, ada puisi, ada nubuat gitu ya. Jadi macam-macam. Ya, kita bersyukur untuk itu. Itu melengkapi Alkitab di dalam menceritakan tentang Allah. Selanjutnya. Nah, pesan utama Alkitab adalah keselamatan dalam Kristus ya. A witness, its center is attest the sovereign liberating grace of God in Christ. Jadi pesan utamanya bukan tentang matematika, hukum dan lain-lain. Pesan utamanya adalah
keselamatan dalam Kristus. Ya, selanjutnya, cara menafsirkan Alkitab, ya ada 4 yang saya angkat. Yang pertama, memperhatikan konteks sastra dan sejarahnya, seperti yang tadi udah kita bahas. Alkitab itu manusiawi. Ya, kalau mau mengerti dengan benar, perhatikan konteks sastra dan sejarahnya. Ya, karena ini bukan buku fiksi. Ya, kalau buku fiksi sejarah nggak penting, tapi kalau bukan fiksi sejarah itu penting. Slide selanjutnya. Fokus pada kesaksian tentang Allah, teosentris. Kalau kita belajar tentang Alkitab, fokusnya begini. Apa yang bagian ini ceritakan tentang Allah? Ya, begitu kira-kira. Slide selanjutnya. Yang ketiga, memperhatikan tafsiran gereja sepanjang zaman. Jadi walaupun kita bisa menafsirkan sendiri, mengerti sendiri gitu, tetapi itu tidak cukup. Kita bisa tersesat, kita sangat terbatas. Kita butuh ya memperhatikan pandangan-pandangan gereja sepanjang zaman, karena Alkitab bukan hanya untuk kita. Alkitab itu untuk dunia, untuk gereja sepanjang zaman. Ya, sehingga hanya bisa dimengerti bersama-sama. Ya, kita nggak boleh terlalu pede untuk menafsirkan Alkitab sendirian, tidak. Ya, kita harus berkonsultasi kepada bapak-bapak gereja ya yang hidup ribuan tahun sebelum kita, ya bahkan Paulus misalnya gitu yang tahun 50-an atau Ireneus yang tahun 130-an, itu kita perlu dengarkan. Juga teman-teman kita yang lain, makanya penting kelompok kecil, nggak hanya khotbah begini. Di kelompok kecil kita tanya teman kita mengertinya gimana. Di kelompok kecil kita perlu dengarin juga PJ, ya. Menurut pembicara bagaimana yang lebih banyak belajar Alkitab, gitu ya. Ya, tapi penting untuk saling sharing, kira-kira begitu. Jangan kita cuma berdasarkan pengertian sendiri mengertinya. Selanjutnya. Nah ini ya, be open to the wisdom of the church fathers and mothers, sister and brothers, past and present, near and far. Ya, terbuka terhadap kebijaksanaan gereja ya sepanjang masa. Brother, sister, father, mothers, near and far. Ya, jangan terlalu pede. Banyak orang yang pede nafsirin Alkitab sendiri jadi sesat. Jadi aneh-aneh penafsirannya. Ya, misalnya ketika perbudakan ya, rasisme di Eropa, di Amerika, Inggris ya, yang menjadikan budak orang-orang negro dan memakai Alkitab sebagai alat untuk membenarkan itu. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ketika mereka tidak mendengarkan tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja ribuan tahun. Mereka suka-sukanya aja nafsirin Alkitab. Nggak salah kita saat teduh ya gali Alkitab sendiri. Ya, tetapi ketika kita mau mempelajari lebih jauh, kita harus memperhatikan pandangan-pandangan ahli, pandangan gereja. Selanjutnya. Nah ya, show how the message of Scripture has been received by the church in particular places and moments in its history. Ya, the creeds, confession, catechism of the church are not judicial instruments designed to punish offenders, but hermeneutical documents to assist the church in a right understanding of Scripture. Jadi katekismus, pengakuan iman, ya tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja itu ya bukan ingin menghakimi, menghukum ya para orang-orang yang berbeda, tetapi lebih utama adalah untuk membimbing kepada pengertian lebih baik terhadap Alkitab. Slide selanjutnya. Nah, mari kita berbicara kemudian bagaimana Alkitab ini bisa terbentuk ya. Kata kuncinya adalah kanon, ya, biblical canon. Ya, ada kanon itu berasal ya is a set of text ya, books ya. Nah, dari bahasa Yunani ya, kanon artinya rule atau measuring stick ya, measuring stick. Apa assess stick gitu. Tongkat yang pengukur, tongkat pengukur. Tulisan ini bisa disebut kitab suci atau enggak, diukur oleh measuring stick, oleh kanon. Jadi gereja melakukan kanon. Mana tulisan-tulisan yang masuk ke dalam tulisan suci Alkitab, mana yang tidak. Ya, jadi dalam menentukan mana
mana yang kitab suci, mana yang tidak. Allah menggunakan manusia juga. Ini luar biasa sekali. Saya sangat salut dengan Alkitab. Ya, bukan dari surga langsung turun Alkitab, dan bukan dari surga yang mengatakan ini masuk kitab suci, ini enggak. Allah membimbing gereja, ya, dengan firman-Nya. Ini masuk kitab suci. Ini menuntun kepada Kristus, ini tidak. Ini menuntun kepada hidup yang lebih baik, ini tidak. Ini penting, ini tidak. Ya, jadi kanon. Gereja melakukan kanon. Ya, measuring stick. Tongkat pengukur diberikan kepada tulisan-tulisan yang beredar di gereja untuk mengukur mana yang masuk kategori Alkitab, kitab suci, mana yang enggak. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa stage ini pelajaran yang kalau mau ya teman-teman ya kita hanya butuh mengerti yang penting-penting karena kita bukan STT, sekolah teologi, kita UNJ ya. Kita dipanggil Tuhan untuk menerangi dunia yang lain gitu ya, dunia pendidikan, dunia ekonomi dan segala macam. Ya kita ya kalau teman-teman masih punya waktu, punya panggilan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi teolog, ya bisa dipelajari. Ini menarik sekali dan panjang sekali sebenarnya materi kita hari ini, bisa 1 semester bahkan 2 semester gitu untuk bisa dipelajari tentang kanon sendiri. Ya. Nah, yang pertama adalah the earliest Christian communities. Ya, bahwa komunitas Kristen yang perdana, yang pertama itu menerimanya adalah Old Testament, ya. Dalam hal ini Septuagint, bahwa perjanjian lama yang berbahasa Yunani. Begitu. Nah, itu diterima oleh gereja mula-mula. Jadi kita harus menerima perjanjian lama. Kenapa? Karena gereja mula-mula menerima, salah satunya itu, ya. Yang tadi juga karena Yesus menerima, karena Rasul menerima. Tapi tidak cukup berhenti di mereka, tapi gereja mula-mula menerima perjanjian lama itu. Ya. Selanjutnya, Apostolic Fathers, ya. Ini adalah bisa dibilang generasi kedua ya dari para rasul. Ya. Tahun 130 ada orang yang bernama Irenaeus, bapak gereja, ya. Dia menetapkan ya bahwa keempat Injil itu masuk ke dalam kategori yang tinggi sekali. Disejajarkan dengan perjanjian lama. Yang pertama-tama masuk dalam kategori kitab suci, masuk bersama-sama dengan perjanjian lama, bisa dikatakan ya Injil. Oleh Irenaeus, bapak gereja tahun 130. Ya, sekitar 2000 tahun yang lalu ini. Bilang 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, selanjutnya, lalu ada Origen of Alexandria, ya tahun 184 lahirnya atau 85 gitu, 184-85, ya masuk lagi ya, bagaimana dia coba membuat kanon lagi, mana yang tulisan suci, ya mana yang bukan. Lalu juga selanjutnya Athanasius dari Alexandria juga. Alexandria ini dulu sangat menjadi kota yang sangat penting bagi kekristenan ya. Ada di Alexandria itu Turki ya, kalau saya Alexandria Turki. Saya selanjutnya, nah ini jauh ya, ribuan tahun setelah itu ya, adalah Martin Luther. Ya, Martin Luther juga membuat kanon. Setelah ribuan tahun sudah di kanon, Martin Luther sendiri menyaring lagi, menentukan lagi. Ya, ini udah lompat jauh banget sebenarnya kalau mau belajar kan. Tadi ada pelajarannya, tapi kita nggak cukup waktu ya. Dan kemudian Martin Luther ya move 7 Old Testament book, mengeluarkan ya 7 dari perjanjian lama yang tidak masuk ke perjanjian lama kita sekarang. Orang Protestan tidak menerima Tobit, Judit, 1-2 Makabe, Book of Wisdom, Sirak dan Baruk. Itu disebut apokrifa, tidak setara dengan kitab suci oleh Martin Luther. Tetapi saudara-saudara kita Katolik ya masih mengakui itu sebagai deuterocanonical, ya, bahwa itu kanon kedua yang kemudian masuk ke dalam kategori kitab suci. Makanya saudara-saudara teman-teman yang Katolik ya perjanjian lamanya lebih banyak, ya. Lalu selanjutnya terakhir, slide saya masih banyak ini teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang berminat bisa minta ke pengurus ya. Slide saya ini boleh diminta. Nah, lalu Gereja Katolik meresponi kanonnya Martin Luther itu dengan Council of Trent. Ya, Council of Trent
meresponi ya kanonnya Martin Luther itu memasukkan buku-buku yang dianggap setara dengan kitab suci. Selanjutnya, nah ini kalau bisa disimpulkan, final dari kanon itu adalah Articulation di Canon were made at the Council of Trent. Ini kalau mau pelajari lebih jauh sangat penting, Council of Trent ya, 1546 oleh Katolik Roma, lalu 39 Articles of the Church of England ya, itu juga berkaitan dengan kanon, Westminster Confession of Faith ya, for Calvinism, Synod of Jerusalem untuk Eastern Orthodox. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kanon itu perjalanannya ribuan tahun ya, luar biasa. Ya, dan itu membuat saya sih sebenarnya semakin kagum ya dengan kitab suci kita ini yang sebenarnya yang terbentuk bukan singkat, bukan didikte langsung turun, enggak, tapi kompleks sekali ya. Saya sih justru makin kagum ya dengan kitab suci kita ini. Dia bukan hanya ilahi, dia manusiawi banget, butuh akal budi banget, butuh budaya. Ditulis selama ratusan tahun dalam budaya yang berbeda dengan penulis-penulis, puluhan penulis yang berbeda, tetapi punya benang merah yang sama tentang keselamatan dalam Kristus. Dan punya kuasa yang sama, ya, yang mengubahkan orang ribuan tahun. Itulah mukjizat Alkitab. Saya sampai di situ saja, saya kembalikan kepada teman-teman pelayan yang boleh memoderasi tanya jawab kita. Silakan. Ada yang bisa menolong memoderasi untuk tanya jawab? Silakan. Terima kasih kepada Bang Argius untuk firman yang telah diberitakan. Ya, mohon tunggu sebentar ya, Bang. Ya. Terima kasih kepada Bang Argius untuk firman yang telah diberitakan. Di sini saya izin membacakan beberapa pertanyaannya, Bang, yang udah masuk. Silakan. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus sendiri menggantikan beberapa isi Alkitab Perjanjian Lama seperti makanan yang haram? Apakah Alkitab Perjanjian Lama pada saat itu belum sempurna dengan kehendak Tuhan? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa Alkitab yang dipakai orang Kristen berbeda-beda? Apakah manusia seperti Martin Luther memiliki hak untuk mengganti Alkitab? Oke. Silakan dijawab, Bang Argius. Yang pertama, apakah Tuhan Yesus mengubah isi Alkitab? Tidak, ya. Jadi ada dalam Alkitab ada hal tertentu yang disampaikan untuk zaman tertentu, ya. Di dalam perjanjian lama bagi orang Israel nggak boleh makan babi. Tetapi dalam perjanjian baru ya boleh, karena mulai terbuka untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi Alkitab itu menarik karena dia bersifat nggak pukul rata gitu. Ya. Dia punya kepekaan. Ya. Kemudian apa yang Allah lakukan? Dia biarkan itu bait Allah hancur. Kenapa? Kata Tuhan Yesus, akan tiba masanya orang menyembah dalam roh dan kebenaran di mana saja, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim ini. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus sepertinya mengubah, tapi sebenarnya bukan mengubah. Ya, dia memperbaiki tafsiran-tafsiran, ya, bahwa orang waktu itu nafsirin ini harus kepada semua bangsa tafsirannya begitu, tapi itu menurut Tuhan Yesus enggak. Ini yang buat orang Israel doang, ini yang buat bangsa-bangsa lain begini gitu kira-kira. Buat orang Israel beribadah ya di Bait Allah di Yerusalem tapi buat bangsa lain enggak, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, ya, Tuhan Yesus bisa sebagai Tuhan, ya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus retret dengan para murid, dia berubah gitu. Lalu datang Elia, Musa, dan para rasul menyaksikan. Dan Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dalam pengertian yang lain, seluruh Alkitab harus tunduk kepada Yesus, perkataan Yesus.
Ya, kalaupun ada perkataan Yesus yang berbeda dengan perjanjian lama harus tunduk. Tapi bagi saya, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang ada adalah menggenapi, ya, menggenapi atau mengganti mungkin begitu ya. Misalnya kata Tuhan Yesus, nggak lagi di Yerusalem, nggak lagi di gunung ini, orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu pertanyaan yang pertama ya. Mengapa kayaknya Tuhan Yesus mengganti? Tuhan Yesus nggak mengganti. Ya, Tuhan Yesus menggenapi, memperbaiki, menambahkan, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi, apakah orang kayak Martin Luther boleh ya mengubah-ngubah mana yang bisa masuk, mana yang enggak? Teman-teman, karena Tuhan membiarkan measuring stick-nya tadi, kanonnya tadi menggunakan manusia, Tuhan nggak bicara cara langsung mana yang masuk, mana yang enggak. Ya, menurut saya boleh, ya, dalam pengertian bahwa sejarah ya, bukan hanya satu orang, satu negara, tapi sedunia mengakui Martin Luther. Itu berarti kemudian Tuhan mengakui Martin Luther, kira-kira begitu di dalam melakukan kanon. Kalau muncul satu orang di Indonesia, satu pendeta melakukan kanon lagi, ya kita ketawa-tawa lah. Nggak ada dunia yang mengakuinya. Belum diakui ribuan tahun juga. Nah, kalau Martin Luther udah ratusan tahun. Ya. Tapi kemudian kalau kita belajar kanon, sebenarnya apa yang Martin Luther lakukan, itu sudah dilakukan ribuan tahun sebelumnya. Ada perbedaan-perbedaan itu juga. Ya. Nah, kanon itu teman-teman ya, menyaring dari ribuan tulisan ya. Jadi 66 kira-kira kalau yang kita dapat sekarang. Jadi sebenarnya nggak mudah sama sekali kanon itu, nggak mudah. Makanya kalau ada tiba-tiba orang yang melakukan kanon akan diketawain. Ya. Akan diketawain kira-kira begitu. Nah, jadi kalau dibilang tentang Martin Luther, saya sih pikir ya minimal ratusan tahun ya, 1500 ya dia kalau nggak salah ya. Jadi ya sudah diakui dunia ya. Bisa dan mungkin bukan dia adalah pencipta kanon itu, karena sebenarnya Martin Luther dia bukan menciptakan sebenarnya bisa dibilang, tapi memformulasikan kanon-kanon yang sudah terjadi dari abad kedua tahun 130-an oleh Irenaeus. Jadi apakah bisa dibilang itu Martin Luther yang menetapkan? Tidak. Dia mempelajari, oh ini nih ya, dari yang sisa, buku-buku yang sisa yang tinggal berapa puluh itu, Martin Luther pelajari. Oh, saya ikut, bisa dibilang gini, Martin Luther ikut satu pandangan tertentu. Itulah, bukan Martin Luther yang mengkanon. Mungkin itu jawaban yang lebih baik. Ya, kira-kira begitu, saya kembalikan lagi. Dipersilakan untuk yang mau bertanya melalui on mic, boleh. Oke, shalom Bang Argius. Shalom Brandon. Halo Bang, selamat siang Bang. Nah, saya ingin bertanya Bang tentang tadi, saya tertarik dengan kata-kata duinatur Bang. Nah, duinatur ini kan Abang tadi bilang, ini kan Alkitab sangat rohani dan sangat manusiawi di saat yang bersamaan ya Bang. Betul Bang. Jadi, terkadang kita berpikir bahwa kita perhatikan adalah suatu, sebagai tuntunan hidup kita Bang. Sebagai satu pandangan hidup kita. Kita bisa mengambil banyak hal yang baik dari Alkitab. Nah, di saat masa-masa seperti ini, Bang, apakah kita boleh sedikit untuk memanusiakan Alkitab, Bang? Jadi gimana ya? Mungkin menafsirkan sendiri, Bang. Jadi kita menafsirkan sendiri kan kadang-kadang mungkin di satu gereja ya, atau di suatu institusi ada tafsiran-tafsiran yang lain, Bang. Tafsiran-tafsiran lain yang digunakan untuk mungkin pembelajaran atau hal-hal lain, Bang. Itu boleh seperti itu nggak, Bang, kira-kira? Oke. Boleh nggak kita tafsirin Alkitab yang supaya lebih berguna, lebih manusiawi, lebih kena gitu ya kepada kehidupan sekarang, lebih up to date, lebih jadi solusi, boleh nggak? Sebenarnya prinsip penafsirannya yang tadi ya, bahwa prinsip penafsirannya
selama dia tidak tetap memperhatikan konteks, sejarah, sastra, lalu selama dia juga tidak bertabrakan dengan tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja yang 2000-an tahun, ya, lalu dengan prinsip-prinsip 2 Timotius tadi, ya, iman, keselamatan dalam Kristus, ya, dan juga yang terakhir ini mungkin yang sangat penting, yang prinsip-prinsip hidup lebih baik, ya, umat Allah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Selama itu tidak bertentangan dengan itu, tafsiran-tafsiran itu masih bisa diterima begitu. Justru kalau ada tafsiran yang walaupun sangat ilmiah, akademis, tapi nampaknya tidak membawa kepada kehidupan yang lebih baik, kemanusiaan yang lebih baik, justru itu tafsiran lebih berbahaya, ya. Dia kelihatannya akademis tapi ngajarin membunuh orang. Wah, itu ngajarin untuk kayak dulu gitu, ya. Ini teman-teman, kita perlu akui bahwa ada tafsiran Alkitab, ya. Dan tafsiran itu dipegang oleh banyak orang ribuan tahun, ratusan tahun di Eropa dan Amerika, membenarkan mereka melakukan perbudakan. Ya. Nah, jadi ya lebih baik tafsiran Alkitab yang sesuai untuk menolong kita hidup lebih baik, ya, daripada tafsiran Alkitab yang mendowngrade kemanusiaan. Kira-kira begitu. Ya, karena otoritas tertingginya adalah dalam Kristus, kan. Ketika Kristus menjadi perkataan Kristus menjadi yang tertinggi, ya Kristus, ya kasih lah, itu yang utama begitu. Jadi kalau ada tafsiran yang langsung menyerang pengajaran kasih Kristus, ya, misalnya tentang perjanjian lama, kok boleh bunuh-bunuh, boleh kok bahkan habisin sekalian menurut perjanjian lama. Lalu ada orang sekarang yang membunuh orang lain karena ayat itu. Wah, ya itu ngaco lah tafsiran itu, kira-kira begitu. Nggak boleh nafsirin perjanjian lama seperti itu begitu, karena menabrak pengajaran Kristus tentang kasih yang utama, kira-kira begitu. Jadi boleh nggak memanusiawikan Alkitab? Boleh, dalam batas-batas tidak menabrak, tidak mengingkari gitu, ya, pandangan bapak-bapak gereja, sejarah Alkitab atau budaya Alkitab itu sendiri. Kira-kira begitu, Brandon. Makasih. Baik banget atas jawabannya, Bang. Untuk yang masih ada yang ingin bertanya melalui on mic, boleh dipersilakan. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh Sinta. Iya, Bang. Saya lanjut pertanyaan dari Brandon. Tadi kan katanya yang penting itu membawa ke kehidupan yang lebih baik. Kan standarnya orang itu kan berbeda-beda ya, Bang. Di belahan dunia manapun itu kayaknya beda-beda gitu. Apa sih standar membawa kehidupan yang lebih baik gitu? Gimana cara kita men-challenge kalau ini tuh sebenarnya nggak baik gitu, sebenarnya ini baik gitu. Gimana cara kita challenge suatu tafsiran tersebut sehingga itu tuh yang benar-benar standar membawa ke kehidupan yang lebih baik. Gitu, Bang. Makasih, Bang. Makasih Sinta, pertanyaannya menarik sekali nih. Apakah kita menjadi sangat pragmatis dan relativism gitu ya, kira-kira, ya? Kan baik itu relatif sekali, kira-kira begitu. Tetapi bisa ditarik dengan akal sehat dan hati nurani, apa yang baik, apa yang enggak sebenarnya begitu. Ya, misalnya membunuh, wah relatif, enggak juga kan? Gitu loh. Nah, tetapi kalau ditanya kemudian Alkitab, ya, apa yang baik, apa yang enggak, tafsiran itu, menurut saya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, orang dilihat dari buahnya, pengajaran dilihat dari buahnya juga. Kenapa Alkitab dihargai, harus kita syukuri, harus kita pelajari baik-baik? Saya pikir alasan utamanya adalah
ribuan tahun orang diubahkan oleh Alkitab. Ribuan tahun orang diarahkan untuk percaya kepada Kristus melalui Alkitab. Bukan hanya diarahkan melalui Kristus, dan kemudian tafsiran hidup lebih baik itu salah satunya itu juga ya, bahwa diarahkan untuk percaya kepada Kristus dan juga hidupnya diubahkan. Ya. Jadi kalau kamu mau pelajari nih, apakah PMK sudah punya pengajaran yang baik, ya, milih pembicara dengan tafsiran Alkitab yang baik, lihat dari buah-buahnya, ya, mahasiswa-mahasiswa yang selama ini rajin PMK, pengurus, ya, alumninya, ya, apakah hidupnya berubah lebih baik atau lebih busuk setelah ikut PMK gitu. Kalau lebih busuk, ya, perlu dipertanyakan pembicara-pembicara selama ini, gitu. Kamu mau tahu nih gereja kamu nih pengajarannya bagus atau enggak, sesuai Alkitab atau enggak? Menurut saya yang utama adalah apakah pengajarannya itu mampu mengubahkan hidup yang lebih baik dalam taraf nalar yang umum, hati nurani yang umum, ya. Kalau pakai standar Alkitab, oke lah, apa yang lebih baik menurut Alkitab? Apa yang lebih baik menurut Alkitab adalah semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Itu hukum yang pertama, hukum kasih. Yang kedua adalah karena Alkitab adalah karya Roh Kudus, buah rohnya muncul nggak? Yang lebih baik itu bisa dikatakan buah roh gitu. Kasihnya, damai sejahteranya, sukacitanya, ya. Walaupun sulit seperti ini ya, pandemi ya, orang banyak yang depresi segala macam, dia tetap punya damai sejahtera nggak? Tetap punya sukacita nggak? Ya, karena kalau ternyata kita rajin belajar Alkitab siang malam, wah luar biasa, ikut banyak pembinaan, tapi ya damai sejahteranya sangat ditentukan oleh kondisi luar, dapat apa punya apa, ya saya pikir ya ada yang salah dalam pembelajaran Alkitabnya. Kalau gitu ganti guru dulu lah, ganti pendeta dulu lah, atau kira-kira begitu. Jadi yang bagi saya itu yang saya mau tekankan dari pertanyaan ini adalah ya itu sangat penting, perubahan hidup buah itu sangat penting karena itulah mukjizat Alkitab ya, mengubahkan orang, kata Paulus, membawa kepada iman kepada Kristus dan diperlengkapi untuk hidup lebih baik. Nah, apa yang baik menurut Alkitab adalah kalau orang semakin mengasihi Allah sesama, lalu kalau orang memiliki buah roh itu yang 9 itu yang bisa dibilang ya standar Alkitab tentang baik. Makasih Sinta. Makasih Bang. Oke Bang, masih ada pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan selanjutnya, mengapa kita tidak diwajibkan mempelajari bahasa asli Alkitab? Dan apakah perlu kita mempelajari Alkitab dengan bahasa aslinya? Karena seringkali juga pendeta yang kembali lagi menggunakan bahasa asli Alkitab ketika khotbah untuk memperkuat makna sebenarnya. Pertanyaan yang kedua, Shalom Bang Argius, aku mau bertanya, bagaimana pendapat Abang tentang stigma bahwa Alkitab itu sudah mengalami banyak perubahan, tidak asli lagi dan punya ayat yang hilang? Itu aja Bang, terima kasih. Terima kasih Atalia. Yang pertama, wajib nggak belajar bahasa asli? Ya, nggak wajib. Nggak wajib ya. Kenapa? Karena itu terlalu sulit. Kalau ada nanti PMK UNJ belajar bahasa Yunani ya, atau bahasa Ibrani dan Aramaik, 3 ya. Alkitab itu 3 bahasanya, Ibrani, Aramaik, sama Yunani ya. Saya akan nggak setuju gitu. Kenapa? Tuhan itu tidak seribet itu, kira-kira begitu. Maksudnya Alkitab itu tidak seribet itu untuk dimengerti pesan utamanya. Ya, saya juga nggak setuju kalau PMK terlalu banyak belajar doktrin. Itu kita bukan STT. Ya, pesan utamanya itu yang penting untuk kita berkarya di bidang kita masing-masing. Ya, kalau kamu mau belajar lebih jelimet, dan itu sebenarnya banyak orang yang belajar jelimet bahasa-bahasa asli, karakternya
nggak terbentuk, ya. Kasihnya nggak semakin dalam. Saya yang sekolah teologi, saya bisa menyaksikan bahwa akademis, pengetahuan yang banyak itu tidak menjamin kedewasaan rohani. Tidak menjamin. Ya. Sehingga kita apalagi sebagai PMK UNJ, ya, Persekutuan Mahasiswa yang di universitas, nggak perlu belajar bahasa asli, nggak. Ya. Kita belajar inti-intinya saja, prinsip-prinsip hidupnya saja yang penting-penting. Dan kata Tuhan Yesus, ya, di apa namanya, Matius 28 itu, ajarlah mereka melakukan. Bukan teori, tapi melakukan. Nah, kita sangat kurang waktu untuk belajar sabar di kelompok kecil, untuk belajar damai sejahtera. Walaupun kondisi buruk sekalipun, bagaimana tetap memiliki damai sejahtera. Kita sangat kurang untuk belajar lemah lembut, murah hati. Jadi teman-teman, yang sederhana itu saja kita kurang waktu untuk melakukan. Ya. Lebih penting kita untuk belajar melakukan daripada belajar lebih banyak teori. Ya. Yang utama-utama itu harus. Tapi yang jelimet-jelimet, ya, perbedaan apa namanya, pandangan Luther, Calvin, dan Zwingli, dan aduh, saya sih nggak setuju diajarin di PMK. PMK belajar melakukan lebih utama lah, ya. Yang utama ya masih penting gitu. Tetapi yang terlalu jelimet-jelimet, biar itu urusan orang yang mau belajar itu gitu. Karena itu jelimet banget kalau belajar itu bener-bener. Ya saya sendiri yang merasa bahasa asli itu saya susah. Ya, saya cuman ya lumayan mengerti Yunani lah, udah Aramaik, udah Ibrani, udah susah. Nah, yang pertanyaan kedua, jadi lupa nih pertanyaan kedua, boleh diulang tadi? Ya, shalom Bang, untuk pertanyaan yang kedua tadi, mau tanya bagaimana pendapat Abang tentang stigma bahwa Alkitab sudah mengalami banyak perubahan, tidak asli lagi dan punya ayat yang hilang. Terima kasih Bang Argius. Ya, teman-teman, kalau kita adalah ahli sastra dan juga sejarawan, ya, kita akan sangat menghormati Alkitab lebih daripada profesi yang lain. Kenapa? Karena dari segi sastra, Alkitab itu luar biasa. Museum yang ternama di dunia ini, ya, mengakui, ya, ataupun perpustakaan ternama di dunia ini mengakui, ya, Alkitab itu ada sebagai peninggalan yang luar biasa. Misalnya beginilah, ya, salah satu cerita nih, ditemukan naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll tahun 1948 kalau nggak salah, ya, 48, ya, itu yang usianya ternyata lebih tua dari Masehi, dari kelahiran Yesus. Jadi sekitar 100 tahun sebelum Yesus lahir itu ketemu, ya. Nah, karena itu ketemu, kemudian orang Kristen yang selama ini diduga mengubah isi Yesaya, karena Yesaya itu nubuatannya sesuai sekali, nggak ada khususnya Yesaya 53, ya, tentang kematian Kristus, mati di antara penjahat, yang kira-kira begitu, ya, walaupun tidak ada salahnya yang gitu-gitu. Nah, jadi orang Yahudi menuduh orang Kristen mengubah Yesaya. Tapi setelah tahun 1948, ketika ditemukan kitab Yesaya yang masih sangat terpelihara tulisan-tulisannya, ketika dicocokkan dengan kitab suci kita sekarang yang udah diterjemahkan berulang kali, dicocokkan, itu pesan-pesan utamanya itu tidak ada yang berbeda, sama. Dan itu kemudian begini teman-teman, tahun 1948 dengan 100 tahun sebelum Masehi itu 2000 tahun, ya, enggak sampai lah 1600-700 tahun. Tetapi lihat orisinalitasnya, masih bisa dipertanggungjawab, dan itu kalau kita belajar, kalau sastrawan yang lihat, mereka akan amazing. Luar biasa sekali. Nah, kemudian satu lagi adalah kalau dibilang Alkitab ini sudah banyak diganti dan segala macam, begini. Ini kan ratusan tahun, ya, perjanjian lama ke perjanjian baru. Yesus sendiri memakai perjanjian lama. Nah,
Alkitab Perjanjian Baru tidak tabrakan dengan Perjanjian Lama, bisa dijelaskan oleh Yesus dan para rasul. Nah, kalau ada kitab yang lain yang datang kemudian bertabrakan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dia mengakui bahwa dia adalah penggenapan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi dia sendiri bertolak belakang dengan Perjanjian Lama. Misalnya, siapa yang dipersembahkan oleh Abraham, Ishak apa Ismail? Perjanjian Baru setuju Ishak. Lalu ada kitab suci yang mengatakan adalah kesempurnaan dari Torah dan Injil, tapi tentang itu berbeda. Misalnya ya Ismail yang nggak bisa mengatakan penyempurnaan, tetapi bertolak dari yang sebelum-sebelumnya, bertolak belakang begitu. Nah jadi kalau belajar intinya sangat sulit untuk mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah isinya segala macam begini. Itu gini lagi bahwa orang Kristen, gereja cukup suka untuk menyimpan dokumentasi, bahkan ribuan buku, Injil-Injil, tulisan-tulisan yang dianggap tidak setara dengan Alkitab, tidak masuk, itu tidak dibakar, tidak dihancurkan, dibiarin. Kita mau cari Injil Yudas sekarang masih ada, ya. Jadi yang dianggap sesat itu tidak dibakar, dibiarin aja dibaca. Tapi ini yang benar yang ini gitu. Beda dengan yang lain mungkin. Ya yang nggak dianggap sesuai dibakar, dihancurkan, digini-gini gitu, enggak. Kita nggak begitu. Ya. Jadi kalau mau tahu Injil yang sesat ya masih ada Injil Yudas misalnya. Injil Barnabas gitu ya. Itu masih ada dan Injil itu kan sudah dianggap tidak masuk ke kitab suci, bahkan lebih dianggap ke Injil yang sesat oleh gereja udah ribuan tahun yang lalu. Itu kelebihan kekristenan, kita tidak menghancurkan bukti-bukti sejarah. Museum peninggalan museum yang seperti yang dilakukan oleh ISIS, menghancurkan peninggalan sejarah yang banyak, ya. Jadi sangat sulit untuk mengatakan Alkitab itu isinya udah diubah-ubah, diganti-ganti. Kalau ada perbedaan penafsiran, terjemahan, itu wajar, ya, karena bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Inggris tidak sama dengan bahasa Yunani dan apalagi juga salah satunya kenapa ada terjemahan-terjemahan yang berbeda adalah karena itu kan dulu belum ada fotokopi, belum ada printing, jadi nyalinnya tulis tangan, ya ada beda-beda huruf, ada beda-beda apa ya, itu wajar, ya itu wajar, tetapi maknanya tidak berubah drastis, enggak, maknanya masih tetap sama, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Argius untuk sharing firman-Nya. Kepada Bang Argius dipersilakan untuk menutup firman dalam doa. Mari teman-teman kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Alkitab yang secara luar biasa Engkau berikan kepada kami melalui ribuan tahun, ribuan sidang-sidang gerejawi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merasakan apa yang dunia rasakan, yaitu diubahkan oleh Alkitab, kehidupannya, dan dibawa kepada iman dalam Kristus. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Kami sudah menyediakan fasilitas digital untuk persembahan ibadah online. Di layar sudah tertera scan barcode dan nomor rekening untuk persembahan. Bagi teman-teman yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, boleh mengirim melalui via transfer atau scan di layar yang tertera. Terima kasih.
Bu Arta dipersilakan. Shalom teman-teman, sebelumnya mari kita apresiasi pelayan kita hari ini. Yang pertama ada WL dari Sylvia FS 19, kemudian ada gitaris Jonathan FT 20, keyboardis Joshua FT 19, dan Kak Junis Holy FBS 20, dan pelayan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Untuk setiap hal telah dilayani, mari kita berikan apresiasi. Kemudian ada persekutuan minggu ini. Yang pertama ada PDFE dengan tema My Support System, Senin 1 November, jam setengah 7 malam via Zoom. Teman-teman FE jangan lupa datang ya. Kemudian ada PDFBS, Hidup yang Melibatkan Tuhan, di hari Rabu 3 November, jam 6 sore. Teman-teman FBS jangan lupa datang ya. Kemudian ada PDFT dengan tema Alone with God, hari Rabu 3 November, jam 6 sore. Teman-teman FT jangan lupa datang ya. Kemudian ada PDFIK dengan tema Mukjizat Tuhan Masih Ada, Kamis 4 November 11.45 siang. Teman-teman FIK jangan lupa datang ya. Kemudian ada PDF MIPA dengan tema Perfect Timing Part 2, hari Kamis 4 November jam 5 sore. Teman-teman FMIPA jangan lupa datang ya. Kemudian ada PDF IP dengan tema God's Calling, Jumat 5 November jam 6 sore. Teman-teman FIP jangan lupa datang ya. Kemudian ada persekutuan jemaat PMK WNJ dengan tema The Holy Bible Part 2, Jumat 5 November 11.45 siang. Teman-teman jangan lupa datang ya. Kepada pen-sharing buku dipersilakan. Shalom teman-teman semua, pada hari ini saya akan men-sharingkan salah satu buku yang sedang saya baca berjudul Jemaat Bertanya, Pendeta Menjawab, seri kedua dengan penulis Pak Joas sebagai salah satu pendeta di Jakarta. Tidak sedikit nih orang Kristen yang merasa sudah cukup hanya dengan percaya kepada Allah Tritunggal dan selebihnya berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari saja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari masih ada banyak hal yang tidak bisa dinilai secara cepat sebagai sesuatu yang benar ataupun yang salah. Sehingga di buku ini terdapat berbagai macam pertanyaan dari para jemaat, seperti apa bisa kita menganggap semua agama itu sama? Lalu, apa makna panggilan hidup yang sebenarnya? Dan apakah benar jika nama Yesus digunakan sebagai mantra untuk mengabulkan doa-doa kita? Tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang menimbulkan keraguan di kalangan orang Kristen. Oleh karena itu, buku ini akan menolong kita untuk memberikan pengetahuan baru dari segi teologi. Sekian yang dapat saya sharingkan. Untuk teman-teman yang tertarik membaca buku-buku rohani, dapat menghubungi Instagram PMK WNJ melalui DM. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Mari kita satukan hati kita, baca untuk doa. Allah Bapa kami berdatang dengan tinggi surga Tuhan, kami mengucap syukur di siang hari ini kami dapat melakukan atau melaksanakan persekutuan jemaat ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk berpersembahan ya Tuhan, untuk setiap apapun yang kami berikan ya Tuhan, ini adalah bagian dari kehidupan kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas rahmat ya Tuhan, semoga yang dapat berguna ya Tuhan untuk PMK
kebenci ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan kepada teman-teman kami, kakak abang kami ya Tuhan yang berulang tahun. Ada dari FBS ya Tuhan, ada Delima, Gloria, Tasya, Angel, Samuel, Thea, William. Dari Fakultas Teknik ada Ilham, Kezia, Vega, Tina, Mega, Karin, Jeffrey, Naomi, Kezia, Gael. Ada juga dari Tuan, Tiara, Robintang, Jackson, Felix. Ada dari Esmifa, Evelyn. Ada juga dari Tuhan, Erti Andra, Gloria, Estria, ada juga dari Fakultas Ekonomi ya Tuhan, Margareta Oktasiani, Enjasari. Kami berdoa ya Tuhan kepada teman-teman kami, kakak abang kami yang ulang tahun, kiranya Kau berikan panjang umur kepada mereka ya Tuhan, dan kalau mereka di mana bahaya Tuhan, maupun menjadi cita-cita kerinduan mereka ya Tuhan, Engkau sampaikan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi kampus kami ya Tuhan, di mana perkuliahan sudah mulai memasuki zona offline ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap perkuliahan kami yang menjadi studi kami ya Tuhan, menjadi tugas kami pada minggu ini ya Tuhan. Ada banyak UTS ya Tuhan yang akan sudah mulai ya Tuhan, dan akan dilaksanakan. Kiranya Engkau berkati setiap ujian kami ya Tuhan, Engkau berikan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau jaga ya Tuhan setiap pejabat yang menjabat di negara ini. Engkau berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari berbahaya Tuhan, dan berikan kepada mereka kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan kami, para masyarakat yang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, anak keluarga kami. Kau berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, supaya kami dapat bersuka-cita dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami ini manusia yang lemah, manusia yang telah melakukan kejahatan dan dosa, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja Tuhan. Karena itu, supaya tidak terlalu berkata-kata kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan mengutus firman-Nya, yaitu Alkitab, untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari nyatakan komitmen kita dan nyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kepada Bang Argius dipersilakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersama dalam doa. Tuhan, kami ada di penghujung persekutuan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan, waktu, fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kami bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan, terimalah pujian, syukur, doa kami kepadamu ya Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapanmu ya Tuhan. Karena Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman juga yang sama-sama boleh kami pelajari dan renungkan bersama-sama. Tolong kami ya Tuhan, boleh mengalami kuasa Alkitab dalam kehidupan kami. Hidup kami diarahkan kepada Kristus, dan hidup kami diubahkan menjadi serupa Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri persekutuan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini dengan berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Mari bersama teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan yang tiada putus dari Allah Roh Kudus, berkat dari ketiga yang tunggal menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dipersilakan mengambil waktu teduh. Kita telah selesai. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan. Jangan lupa mengisi lembar evaluasi yang ada di kolom chat ya teman-teman. Sampai jumpa di ibadah persekutuan jemaat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.